Nah, kalau dulu perempuan itu bisa mengambil air dengan mudah, sekarang harus berjalan berkilo-kilometer karena sumber airnya sudah dijadikan perkebunan sawit. Atau kalau dulu mereka bisa mengambil apa saja makanan di hutan, sekarang mereka harus membeli yang namanya bahkan cabai sekalipun karena lahan mereka dijadikan alih fungsi lahan untuk properti. Bagaimana keterlibatan perempuan? Kan prinsipnya adalah bottom up, partisipatif, berkelanjutan gitu lah ya. Jadi bagaimana keterlibatan perempuan? Berapa sih jumlah perempuan yang terlibat di ruang komunitas digital sebagai core desa cerdas itu kita nilai sebenarnya. Setiap musrenbang, setiap OPD harus membuat anggaran responsif gender. Isu lingkungan hidup kerap kali tidak mendapatkan perhatian khusus oleh banyaknya populasi manusia di dunia global ini. Dan beberapa dari mereka bahkan melupakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat fakta bahwa perempuan menjadi pusat perhatian penting karena sangat berperan dalam pelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keefektivitasan aktivitas sehari-hari, bahkan mempengaruhi kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Perempuan dalam hal ini sangat berperan penting. Bersama bintang tamu kita kali ini, mari kita berbincang-bincang santai dalam acara podcast DP3AP2 Provinsi Jambi bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade dan Pak Baha dan juga Bu Asih ya. Kita kali ini kedatangan tamu dari Kemendes ya, Kementerian Desa. Terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di podcast kami kali ini ya. Ibu Asih, mungkin kita akan berbincang-bincang nih kali ini tentang perempuan yang memang kebetulan Ibu Asih ini adalah Kepala UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan beliau juga psikolog. Iya. Ini sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih kepada Bu Ade. Sebenarnya Bu Ade ini tante saya nih, jadi saya agak canggung manggilnya Ibu gitu kan. Jadi saya mau tanya dulu buat Tante Ade, program dari Kemendes ini untuk perempuan dan lingkungan hidup ini apa saja nih? Ya, kita tahu bahwa di Kementerian Desa PDTT RI, khususnya di program P3PD, itu partisipasi perempuan menjadi salah satu isu yang sangat penting atau krusial. Nah, partisipasi perempuan ini ditunjukkan dengan kehadiran secara aktif dalam musyawarah desa yang nantinya akan menghasilkan program kerja atau implementasi pembangunan di desa berbasis perempuan atau pro-gender dan anak di dalam program desa yang didanai oleh dana desa. Nah, di partisipasi ini diperlihatkan dengan program-program yang saat ini kita sebut sebagai inklusi sosial atau desa inklusi. Nah, partisipasi perempuan ini juga berdampak bagi pembangunan desa, sehingga desa itu memiliki tanggung jawab secara sosial kepada perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan di desa. Berarti ini sangat berkaitan sekali ya Kak Iin dengan OPD kita ya? Sangat-sangat, karena di OPD kita juga punya bidang yang menangani masalah perempuan, ya, bidang pemberdayaan perempuan, dan masuk banget yang dibilang sama Bu Ade tadi bahwa isu-isu yang terangkat hari ini memang adalah perempuan dan anak, kan? Yang di bidang yang mana di bidang itu juga dia menangani masalah kekerasan perempuan, gender, termasuk juga politik perempuan. Jadi memang ada satu bidang, dan bahkan lingkungan ini di bawah sub bidang gendernya di bidang sosial budaya. Memang memang ada satu sub bidang yang benar-benar menangani masalah lingkungan dan perempuan, kesehatan itu masuknya di situ. Mungkin jelasin sedikit Kak Iin tentang program kita nih yang ada di bidang pemberdayaan perempuan atau di UPTD PPA. Ya. Kalau di bidang pemberdayaan perempuan maupun di bidang kita pasti pertama kekerasan perempuan. Ini isu yang sangat sekarang lagi sangat diperbincangkan, di mana anak-anak banyak yang menjadi korban kekerasan, bully fisik dan seksual yang paling tinggi di Provinsi Jambi. Nah, mungkin di bidang juga punya kebijakan itu untuk menangani bagaimana
Kalau kita penanganan mungkin kalau di bidang lebih pencegahan dia punya kebijakan tersendiri. Nah mungkin salah satu juga supaya perempuan itu berdaya dan tidak mengalami kekerasan, dan ini juga harus dididik pemberdayaan perempuannya, termasuklah mungkin juga di lingkungan dan perempuan. Karena kami yakin di lingkungan sendiri, di perempuan dimanapun berada, di desa paling gampang kita lihat, kalau lingkungannya baik, kemudian lingkungan dia bisa memanfaatkan lingkungan, menggunakan lingkungan di sekitarnya, maka perempuan itu dapat lebih berdaya. Jadi kalau di dalam sekitar rumahnya itu mungkin lingkungannya rapi, tanamannya banyak, kemudian dia punya potensi diri untuk menciptakan ekonomi, maka pemberdayaan perempuannya meningkat. Karena di situ juga punya desa ramah perempuan, ramah anak, dan ini menjadi prioritas kami di Provinsi Jambi. Kedepannya mungkin kita berharap bahwa kekerasan itu akan menurun dari pada pemberdayaannya yang kita tingkatkan untuk mengecilkan kekerasan itu sendiri. Itu sih Provinsi Jambi. Iya, berbicara tema kita hari ini kan memang tentang perempuan dan lingkungan hidup nih. Nah, Pak Baha dari Kemendes nih, kan kita membahas berarti masalah desa juga ya di sini. Bahwa perempuan itu keterkaitannya dengan lingkungan hidup itu sangat terkait sekali kan, karena di mana perempuan yang lebih banyak mengakses tentang lingkungan hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan pandangan Bapak dengan tema kita kali ini antara perempuan itu tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan hidup, itu pandangan Bapak seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya sendiri kan memang konsen di desa cerdas gitu ya. Jadi kalau kita ngomong desa cerdas, sebenarnya ada banyak versi. Jadi BRIN itu punya, bukan versi model lah, kita mencari model ya. Jadi BRIN punya model, kemudian Telkom punya model, yang bedanya hanya di pilar. Kalau desa cerdas versi Kemendes atau model yang dikembangkan Kemendes itu langsung di breakdown dari smart city, makanya pilarnya tetap 6 pilar kan. Dan pilar yang saya kira cukup relate dan berhubungan dengan perempuan itu sebenarnya banyak, mulai dari masyarakat cerdas itu juga perempuan gitu lah ya. Kalau yang khusus lingkungan misalnya, itu lingkungan cerdas, smart environment. Bahkan di KPI seperti yang disebutkan Mbak Ade tadi, bagaimana keterlibatan perempuan. Kan prinsipnya adalah bottom up, partisipatif, berkelanjutan gitu lah ya. Jadi bagaimana keterlibatan perempuan. Berapa sih jumlah perempuan yang terlibat di ruang komunitas digital sebagai core desa cerdas, itu kita nilai sebenarnya. Jadi menjadi KPI kita. Masalahnya memang problem yang sering kita dengar ya, sering kita lihat dalam konteks bagaimana keterlibatan perempuan di desa sehingga P3PD ini hadir. Sebenarnya kan agar keterlibatan atau peran aktif perempuan itu betul-betul terjadi. Makanya tadi Mbak Ade nyebut tentang desa inklusi misalnya. Jadi perempuan itu harus memiliki peran, karena memang selama ini, jadi ini bahasanya Bappenas ya, ketika ketika mencoba untuk konsep P3PD itu. Jadi Bappenas itu kan berpikirnya bahwa hasil survei mereka, hasil riset mereka, belanja dana desa itu selama ini masih belum optimal, belum efektif. Makanya PDO kita atau visi kita kira-kira begitu ya di P3PD itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas belanja dana desa. Salah satunya dengan bagaimana pelibatan perempuan. Karena laki-laki biasanya kan lebih ke program fisik, jembatan. Tapi kalau perempuan kan dia kesehatan, ya lebih, ya makanan bagaimana kan gitu. Itu kan penting untuk, ya paling tidak kita harus utamakan gitu loh Bu. Dulu kan ada gender mainstream atau pengaruh utamaan gender. Di desa-desa memang ada beberapa yang sudah jalan Bu. Misalnya kayak di Panggung Harjo sama Sri Mulyo. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam isu lingkungan. Jadi Pak Kadesnya dulu cerita bahwa kenapa banyak desa yang gagal dalam isu mengenai sampah, isu lingkungan misalnya. Karena peran perempuannya, kesadaran perempuannya, dan ini harus berimbang dengan impact ekonominya. Jadi kalau di Panggung Harjo itu dari sampah menjadi emas misalnya. Jadi ketika perempuan kita ajak, ibu-ibu rumah tangga kita ajak untuk buang sampah, ada efeknya ke ekonomi nih. Kalau nggak ada, mereka nggak tergerak ternyata. Berarti kan pembangunan pilar 6 cerdas ini harus, ya itu saling terkait satu sama lain gitu loh.
harus berkesinambungan ya. Iya. Kalau hanya salah satu saja dia nggak jalan juga jadinya. Berarti begitu pentingnya perempuan Segitu mengisi pentingnya pembangunan. perempuan. Sebenarnya itu memang dipengaruhi utamaan gender. Ya. Kita ingin melihat suara perempuan itu ada di musrenbang dimanapun, Ya, betul. sehingga kepentingan perempuan itu terpenuhi. Ya kan, misalnya dalam mendidik anak. Jadi kalau dana desa, saya pernah juga ikut dana desa, Pak. Ya. Dana desa kita di desa Tanggarajo di Muaro Jambi, mereka sudah bikin dana desa itu sosialisasinya memang tentang perempuan. Tentang kekerasan perempuan, kemudian pola asuh anak, parenting. Bagaimana ibu dari dalam rumah mendidik anak, kemudian anaknya tumbuh kembangnya dengan baik, sehingga menjadi generasi kita yang lebih tangguh, gitu kan. Dan pemberdayaan ekonomi tadi menarik. Memang perempuan identik dengan duit. Iya betul. Di mana ada duit, di situ ada perempuan, Iya, gitu iya. kan. Jadi bagaimana memanfaatin sampah sehingga menjadi tas dan bisa mereka jual dengan packaging yang sangat menarik, Iya, gitu kan. sehingga Nah ini menghasilkan, memang ada di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi Iya, kreatif ya, perempuan. ekonomi perempuan, kemudian perempuan inisiator, bagaimana perempuan itu menjadi penggerak utama dalam segala sisi yang ada di tengah masyarakat maupun dalam keluarga sih yang pertama. Jadi memang program itu sangat berhubungan dan sangat luar biasa. Pada hari ini kita bisa ketemu dan inilah bahwa dinas kami itu nomenklaturnya nggak ada pemberdayaan desa, nggak ada pemberdayaan masyarakat, tapi masuk di disatukan situ. ya. Nah ini mungkin salah satu program kita itu sangat berkaitan dengan itu, sehingga mungkin kedepannya perempuan memang tidak hanya kami bilang kekerasan saja, tapi tidak terjadinya kekerasan akibat perempuannya berdaya. Ketika perempuan tidak berdaya, dia akan mengalami kekerasan. Nah, kekerasan ini akan berdampak yang luar biasa untuk keluarga. Mungkin itu sih, Pak, yang sangat menarik sih ya. Kalau perempuan ini kan memang luar biasa sekali ya kayaknya. Iya. Di mana yang limbah saja bisa mereka olah sehingga menghasilkan Iya. uang. Itu yang kita ada juga di bidang ekonomi kreatif perempuan ya Iya, kayaknya. makanya identiknya uang. Kalau dia menghasilkan semangat lah ibu-ibu. Itulah perempuan. Tante Ade nih kan saya kan tahu juga nih sedikit profil tentang Tante Ade, tentang pernah juga tergabung dalam organisasi wanita ya. Di mana organisasi wanita ini program yang dibuat antara perempuan dan lingkungan hidup ini, apa yang sudah dibuat program ini? Ya, pertama kita mesti tahu ya bahwa lingkungan ini kan kalau di desa itu kan tidak diasumsikan sebagai lingkungan wilayah tempat tinggal, tapi ada terminologi yang lebih besar. Misalnya soal yang disebut juga sumber daya alam atau natural resource gitu. Nah, di desa ini dulu kan kita punya punya cerita tentang narasi ya, narasi bahwa desa itu kan adalah di mana tempat padi ditanam, kemudian di mana kita masih menemukan kicau burung dan sebagainya gitu. Nah, pada saat ada investasi besar, perkebunan besar, kemudian ada industri ekstraktif seperti migas. Nah, itu kemudian mengambil sumber daya alam desa secara besar-besaran. Nah, kalau dulu perempuan itu bisa mengambil air dengan mudah, sekarang harus berjalan berkilo-kilometer karena sumber airnya sudah dijadikan perkebunan sawit. Atau kalau dulu mereka bisa mengambil apa saja makanan di hutan, sekarang mereka harus membeli yang namanya bahkan cabai sekalipun karena lahan mereka dijadikan alih fungsi lahan untuk properti. Nah, jadi kalau di dalam beberapa narasi disebutkan ada defenders ya. Jadi defenders itu adalah perempuan penjaga alam yang dia diberi mandat oleh Tuhan gitu untuk menjaga alam sekitar mereka itu dari kerusakan-kerusakan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh banyak organisasi perempuan di Indonesia pada saat ini adalah mendekatkan koneksi antara alam dengan perempuan itu tanpa jeda. Nah, kalau dulu kita tidak punya effort untuk mendapatkan kenikmatan dari alam, sekarang kita harus effortnya itu sangat besar dan keras sehingga perempuan itu menjadi pekerjaan yang double burden atau beban ganda gitu. Jadi dia harus bekerja di rumah tangga, tapi juga dia harus bekerja di publik.
ataukah dia harus bertani dan macam-macamnya itu. Nah, kemudian akses terhadap alam juga semakin rendah bagi perempuan. Karena yang memiliki akses itu adalah laki-laki. Jadi laki-laki memiliki akses terhadap lahan, kemudian juga terhadap tanah, terhadap keputusan-keputusan publik yang mengotorisasi kepentingan tanah itu atau sumber daya, ya kepemilikan, kemudian, nah, hanya laki-laki gitu ya karena patriarki, ideologi di Indonesia kan budaya patriarki. Kita sendiri misalnya perempuan, tidak usah jauh-jauh, kita sendiri misalnya itu ada membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Kalau misalnya dengan memberikan soal warna, soal pilihan pekerjaan, pilihan sekolah gitu ya. Nah, mindset kita juga harus dirubah supaya kita bisa melihat bahwa perempuan itu tidak sebagai konsepsi jenis kelamin gitu loh, gendernya saja, tapi perempuan itu adalah manusia. Jadi manusia ini kan ada laki-laki dan perempuan yang punya hak yang setara atau egaliter gitu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau mindsetnya itu tidak dirubah, cara pandang terhadap perempuan itu tidak dirubah, maka ya kita akan mengalokasikan, ikut serta dalam pengalokasian yang tidak adil terhadap perempuan dalam keputusan publik gitu loh. Jadi ketimpangan gender ya, ketidakadilan gender, ketimpangan gender. Sehingga mata rantai itu tidak pernah terputus seperti itu kan. Makanya ada dinas pemberdayaan perempuan. Kalau nanti kita sudah setara gender, dinasnya nggak pemberdayaan perempuan lagi. Pasti kayak kita di luar negeri, ternyata dinasnya itu dinas gender. Yang menanganin memang udah setara antara gender. Yang disampaikan Ibu Ade tadi memang benar, akhirnya di ujungnya adalah gender. Bagaimana penerapan gender dan pemahaman kita bahwa perempuan itu tidak untuk dibedakan dengan laki-laki dengan status yang sama. Oke, ini menarik nih Pak menurut saya. Maksud saya gini loh, coba kita tarik ke konsep bagaimana sih sebenarnya posisi perempuan laki-laki dengan lingkungan dalam konteks agama misalnya. Jadi saya kira kok ini perlu ada, ini nanti kita akan bisa masuk ke bagaimana ya tokoh-tokoh agama itu memprakarsai ini. Karena coba kita kaji lagi, misalnya ada buku yang menarik menurut saya kalau kita mau mengkaji gender. Salah satunya adalah The Tao of Islam ya, tulisannya Sachiko Morata misalnya. Atau kalau di Indonesia ada Nasruddin Umar, argumen kesetaraan gender. Jadi ada banyak bahasa agama yang menurut beliau ini masih bias pemanaannya, karena Al-Quran itu kan ada aspek, kalau kita menyebutnya aspek dalalah, jadi ilmu semantiknya itu kan sangat luas sekali gitu misalnya. Jadi di Al-Quran membedakan antara al-unsa dengan zakar misalnya. Jadi kapan dia zakarin, kapan wa unsa. Dia beda dengan mar'ah dengan rojul misalnya. Jadi diksi-diksi ini kan di bahasanya sama, padahal konteks semantiknya itu beda gitu loh. Nah, kalau di Sachiko Morata lebih menarik. Kenapa terjadi gerakan ekofeminisme misalnya? Karena ada feminisme yang kebablasan. Karena ketidakseimbangan itu kan sebenarnya kan? Salah tuh itu. Gender kan nggak sampai kebablasan. Kebablasan gitu kan. Gender masih punya konteks yang sama. Gitu. Betul. Tapi harus dikritisi juga. Kita menyebut gender itu tidak boleh sendiri. Dia harus ada di depan, awalan di depan dan akhiran di depan. Karena gender itu jenis kelamin. Jadi menyebut perempuan itu misalnya teori, kecuali kita bilang ya teori gender. Nah itu benar tuh. Kalau misalnya kita menyebut bahwa perempuan itu gender, salah karena jenis kelamin kan. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada dikotominya, tetapi perbedaan seksualnya adalah karena dia perempuan yang punya reproduksi dan laki-laki yang tidak punya reproduksi. Nah sampai di situ. Tapi dari lebih itu adalah publik sudah. Jadi itu adalah isu publik bukan isu private lagi. Tapi di psikologi menarik Bu. Ada riset begini misalnya. Kenapa bidan atau perawat lebih banyak perempuan?
karena tidak dibuka dulu kemungkinannya. Kalau kami ini di pengawas utamaan gender, harusnya kalimatnya dirubah, menerima laki-laki dan perempuan untuk menjadi perawat di rumah sakit A, atau diterima super busway laki-laki dan perempuan usia sekian. Jadi laki-laki dan perempuan berarti siapa saja bisa untuk melamar jadi pekerjaan itu. Tapi kita kebanyakan diterima pengumuman sudah menerima guru TK yang daftar perempuan semua. Nanti diterima yang jagain busway itu laki-laki semua, padahal perempuan ada karena formatnya. Makanya ada yang namanya gender budget statement gap ya. Nah, itu yang sekarang lagi digalak-galakin kita supaya setiap musrenbang, setiap OPD harus membuat anggaran responsif gender. Nah, itulah salah satu kata-kata mungkin untuk Diknas. Diknas itu harus bikin pengumuman kalau penerimaan guru TK harus ditulis dengan jelas bahwa menerima guru laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki nggak merasa dia juga, gender itu bukan mengutamakan perempuan saja, tetapi laki-laki juga gitu, diberi kesempatan yang sama untuk melamar jadi guru TK. Padahal di situ tidak ditulis ya, ya karena nggak ditulis. Makanya kita juga waktu dibentuknya pengawas utamaan gender di tahun 2010 itu digalakkan, kita udah sosialisasi harus ditulis setiap memberikan pengumuman. Kalau dia nulisnya cuman tidak ditulis, berarti dia belum responsif gender. Tapi ketika sudah ditulis laki-laki dan perempuan, maka yang melamar mungkin semuanya akan melamar. Oh iya ya, berarti boleh nih laki. Tapi kan selama ini kita terpatok tadi yang kata Bu Ade, udah nih konsepnya. Perempuan itu dapur, kasur, sumur. Kemudian kalau jadi guru TK tuh perempuan, kalau laki-laki nggak boleh gitu. Jadi super busway itu nggak mungkin perempuan, itu harus laki gitu. Membedakan dari kecil. Biru itu untuk laki, pink untuk perempuan, sehingga sampai besar anak laki tetap itu warna perempuan, padahal warna tidak ada makna. Hakikatnya kan seperti itu. Nah, itulah nggak ada jenis kelamin ya. Makanya waktu itu kita memang pengaruh utamaan gendernya, makanya dilewatin pemerintah program di Kementerian PPPA. Kemudian ada namanya anggaran responsif gender. Setiap OPD harus menganggarkan, dengan tidak merubah keuangan. Karena kebanyakan bilang gini, kalau udah perempuan, kok perempuan aja gitu. Padahal programnya bukan untuk perempuan. Seperti tadi pertanian. Kenapa perempuan waktu sosialisasi masalah merondap harus pakai APD, harus pakai hal semua. Kenapa di saat perempuan jam 8 pagi, perempuan aja jam 8 pagi itu penuh di pasar, sehingga perempuan nggak tahu artinya. Ya tetap aja dia tidak pakai, ya kan? Nah, ini masuk nih ke Dinas Pertanian. Pertanian tuh kalau sosialisasi nggak boleh di jam pagi, dia harus sore di saat perempuan ngegosip. Daripada gosip, ya udah ajak kita sosialisasi. Nah, program ini udah masuk kita di pemerintahan, makanya ada penganggaran responsif gender. Nah, dikasihlah kita penghargaan setiap gubernur yang bisa gendernya bagus, baik, kemudian anggarannya oke, kebijakannya oke tentang gender, maka ada namanya Anugerah Parahita Eka Praya. Setiap daerah harus gubernurnya yang responsif gender harus mendapat itu gitu. Maka kita juga lagi berjuang terus nih Provinsi Jambi. Kemarin Provinsi Jambi udah pada tingkat Madya. Kami pengen tahun depan 2025 itu Nindya. Jadi kita udah di atas daripada Madya. Nah, salah satu kebijakannya memang Pergub responsif gender, Perdah tentang kekerasan perempuan. Nah, inilah sekarang lagi sedang kita upayakan sama Pak Kadis dengan bidang pemberdayaan perempuan, bidang UPTD, kemudian perlindungan anak, untuk segera ini agar kita naiknya di Nindya, karena kami 2 kali Madya. Ini salah satu menggalakkan supaya kita semangat. Gender itu emang harus gitu, supaya perempuan juga tahu ada pendidikannya gitu sih kalau di Provinsi Jambi hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Bicara tentang tema kita nih Pak Baha, tentang perempuan dan lingkungan hidup nih. Kan dari tadi kita bahas kalau Bu Iin lebih ke perspektif perempuan ya, dan Tante Ade juga tentang masalah perempuan dan gender.
kesetaraan ya. Iya. Karena di sini kita gender itu bukan hanya membahas tentang perempuan, tapi di sini tema kita adalah perempuan dan lingkungan hidup. Di mana di sini bintang tamunya juga ada satunya laki-laki ya, Pak Baha. Jadi yang kita imbang nih. Kalau kita bicara perempuan, bintang tamunya hanya perempuan, rasanya nggak imbang. Nggak Kita nggak pas ada ya. perbandingan gitu kan. Jadi nih menurut Pak Baha nih, apa keterkaitan perempuan dan lingkungan hidup ini, peran pentingnya ini sebatas mana menurut Pak Baha? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya kan saya backgroundnya santri gitu ya. Jadi paling tidak konsen saya bagaimana melihat tadi itu. Jadi bagaimana posisi perempuan, lingkungan hidup dalam konteks agama. Kenapa? Karena dia menjadi parameter utama sebenarnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih posisi perempuan, kalau saya karena Islam misalnya, bagaimana Islam memandang perempuan dan bagaimana peran perempuan dalam lingkungan, kan gitu. Sebenarnya Islam kan hadir sebenarnya untuk memuliakan perempuan, meskipun nanti di dalam perjalanannya ada banyak tafsir gitu lah, ya. Tafsir yang patriarki, makanya ada kajian tafsir misoginis misalnya gitu kan. Karena bahasa itu pasti bias awalnya gitu. Jadi bagaimana nanti mungkin ini juga masukan bagi para pegiat gender gitu lah ya. Bagaimana tidak hanya mengarus utamakan gender dari perspektif perempuannya, perspektif lingkungan, tapi juga bagaimana agama ini lah. Jadi kalau kita ngomong budaya patriarki, mungkin bisa jadi ada salah tafsir atau tafsir yang kurang tepat dari agama misalnya. Karena pengetahuan mengenai bahasa, mengenai semantik, linguistik itu banyak yang kurang tepat. Ini bukan menurut saya, tapi di kajiannya Nasruddin Umar begitu. Termasuk kajian misoginis ya. Iya, gitu loh, Mbak. Makanya ada Aminah Wadud, gitu kan. Kalau di Indonesia ada Huzaimah Tahidu Yanggu, misalnya gitu ya. Itu kan memang bagaimana, ini kan agama menjadi dasar nih. Sehingga nanti kalau kita hubungkan dengan lingkungan, yang haram, yang tidak boleh itu bukan hanya tidak sholat. Gitu. Bahkan buang sampah sembarangan itu juga dosa gitu kan. Ini kan jarang. Misalnya mohon maaf, saya nggak ngerti kalau di Jambi ya. Kalau di Jawa Timur dulu pernah ada isu yang sangat luar biasa menurut saya, bagaimana masyarakat, terutama perempuan itu ketika buang popok ke sungai. Misalnya. Saya nggak ngerti kalau di Jambi ya. Ini kan ada unsur apa? Satu bawah sadar ya dari perempuan bahwa ini dibumbui dengan mitos sebenarnya. Jadi kalau di Jawa Timur itu kalau kita sebagai bapak atau sebagai ibu buang popok di sungai itu lebih baik ketimbang membakarnya, karena membakar nanti bisa ya korengan, ada apa bisulan gitu. Mitosnya kan begitu ya. Tanpa berpikir bahwa loh, ini larangan besar loh di agama loh. Kalau kita coba kaji beberapa literatur di agama, baik Al-Quran, hadis, hampir semuanya menjelaskan begitu. Sayangnya ini kan tidak pernah kita gaungkan gitu loh, sehingga persoalan sampah yang menjadi isu utama di lingkungan itu belum beres sampai sekarang. Padahal ini menjadi penting loh, Pak. Jadi bagaimana perempuan dengan lingkungan, saya kira ini dengan kehadiran desa cerdas, kalau memang nanti Jambi misalnya mau bikin regulasi bagaimana keberlanjutan desa cerdas nih, misalnya begitulah ya. Sangat mungkin menurut saya ya isu lingkungan itu betul diperhatikan dengan melibatkan perempuan sebagai agen utama dari perubahan lingkungan ini. Kan kalau dalam konteks agama nih, kan ada hadis yang yang menjelaskan tentang kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Iya, itu. Sebagai santri mungkin lebih paham kan. Jadi santri di mana nih Pak Baha? Oh, di Madura, Bu. Oh, di Madura. Madura. Ya. Harusnya kan kalau Saya dari di Jawa Timur, Pak. Oh iya, saya nggak asing dengan Jawa Timur. Saya pernah di Gontor, jadi makanya gue dapat. Iya, makanya saya juga nggak asing dengan dunia santri gitu. Jadi kalau dari konteks agama saja, masyarakat ini sudah menjadikan itu acuan gitu ya. Jadi mungkin mereka juga mindsetnya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kalau di luar negeri mungkin kita tidak pernah menemui tulisan-tulisan seperti jangan buang sampah di sini, atau habis buang air kecil, habis buang air besar tolong disiram. Rasanya kan itu kan tindakan yang normal. Ketika kita sudah buang air kecil, buang air besar, ya disiram tanpa harus ditulis dikasih komando gitu kan. Buang sampah sembarangan itu kan. Tokoh agama juga penting untuk
bersosialisasi ya bahwa Mm-mm. Islam itu indah, Islam itu bersih gitu kan. Nah, itu yang Jangan penting. hanya urusan Ah, tarawih. iya. Iya, heeh. Coba Yang sekali-sekali kan kecil-kecil yang di sekitar kita yang harus kita lihat juga Itu ini. juga bisa kita galakan misalnya bagaimana khotib-khotib juga. Iya, itu. Menarik Kita ini kan sebenarnya. terus gitu. Iya. Urusan sholat, urusan puasa gitu. Heeh. Ini jelas loh, Pak. Ini dosa besar loh kita urusan Iya, agama gitu. benar. Silakan alamnya Kita habis bahas ya. itu aja dulu kan dalam Iya. konteks agama, kita tentang bahas masalah lingkungan, bahwa buang sampah sembarangan itu termasuk salah satu dosa kan, seperti itu. Kalau kita sudah membahas seperti itu, mungkin masyarakat bisa lebih tidak Jadi, lagi melakukan dalam hal-hal. artiannya perempuan dan lingkungan, kita juga butuh tangan lain jejarinya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat mungkin ya. Di satu desa harus punya peraturan adat. Kalau buang sampah, dia kena denda adat. Iya, harusnya kan perempuan ini bisa dilibatkan sebagai kader ya, Iya. kader untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa jangan membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Untuk lingkungan, berarti ini sangat terkait sekali antara perempuan dan lingkungan hidup seperti itu. Iya. Baik, sebenarnya ini pembahasan yang sangat menarik. Apalagi di sini ada santri, Pak Bahaya. Ternyata Pak Bahaya santri. Kebetulan anak saya juga santri, Pak. Nah, jadi sebenarnya sangat menarik. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Saya harap di sesi-sesi selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi podcast kita ya, Pak Bahaya, Tante Ade, Kak Iin. Sebelum saya tutup podcast kita, saya ingin mendengarkan sedikit statement closing dari Tante Ade. Silakan. Ya, bahwa perempuan itu punya dampak yang serius apabila terjadi kerusakan terhadap alam. Karena perempuan itu dalam budaya patriarki itu adalah orang yang bekerja untuk sektor domestik. Jadi karena budaya patriarki ini menggiring bahwa perempuan itu sebagai pekerja domestik, maka mereka tuh sangat dekat sekali dengan penguasaan terhadap alam gitu. Jadi kalau alam itu rusak, dampak yang pertama sekali akan dirasakan itu terhadap perempuan. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa kita harus merubah diksi, narasi, terminologi, kemudian faksi ya, atau keberpihakan segala sesuatu yang berbau tidak kepada perempuan gitu. Jadi kalau di dalam kebijakan ekonomi politik itu harus ada kebijakan yang normatif untuk perempuan karena ada afirmasinya kan bahwa perempuan itu harus diberikan dulu privilege supaya mereka bisa bergerak gitu. Nanti kalau mereka sudah bisa bergerak, nah baru privilege itu bisa dilepaskan. Tapi pada saat ini harus ada komitmen kuat untuk negara untuk memberikan privilege itu, karena dalam budaya patriarki kita tidak banyak perempuan itu punya kebebasan untuk mengakses sumber-sumber peningkatan kapasitas ekonomi politik. Dan yang terakhir adalah perempuan itu diberi ruang gitu. Kalau sekarang dia belum bisa merebut ruang, dia harus diberi ruang untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi juga perempuan juga harus belajar untuk meningkatkan kapasitas. Jadi kalau sudah ada akses untuk dia mendapatkan peluang untuk meningkatkan kapasitas, itu harus di-maintain gitu. Nah, kadang-kadang perempuan juga kalau sudah dikasih kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau dia sudah turun ke ruang publik gitu ya, maka asumsi normatif bahwa perempuan tidak akan mampu itu terjadi karena perempuan sendiri suka membawa jenis kelaminnya gitu di ruang publik. Padahal di ruang publik itu adalah pertarungan yang sangat keras. Mungkin dan terakhir adalah bahwa Kementerian Desa akan mendukung segala bentuk dan komitmen untuk partisipasi perempuan dalam keputusan-keputusan penting di desa ya, dan mengisyaratkan dengan berbagai ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas sebagai perempuan, dan itu nanti akan kelihatan dalam implementasi di dana desa.
Baik, terima kasih Tante Ade, Pak Baha, dan Kak Iin atas waktunya menjadi Iya. bintang tamu di acara podcast di P3P2 kali ini. Sedikit saya tarik kesimpulan dari statement closing yang disampaikan oleh Bu Ade tadi bahwa perempuan itu sangat memiliki peran penting terhadap lingkungan hidup. Sekian acara podcast kita kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.